Hokusou adalah salah satu anime jadul tahun 90-an dan Mimin dulu sempat nonton di TV7, tapi sayang kehilangan jejak padahal waktu itu lagi seru-serunya. Beberapa waktu lalu Mimin teringat lagi anime ini dan mulai ulang dari nol baca manganya. Secara garis besar, anime ini bergenre action, pakai ilmu-ilmu itulah dan jamin pasti seru. Nah, buat teman-teman yang dulu sempat nonton lalu ditinggalin atau baru mau mulai, ikutin saja video-video di channel YouTube ini. Hello channel, welcome to my god. Please. Oke, langsung saja kita mulai chapter 1 ini. Bintang utama manga atau anime ini bernama Urameshi Yusuke dan berumur 14 tahun. Dia masuk golongan bad boy, jadi bandel tapi baik budi pekertinya. Di awal manga terdengar suara akibat hantaman benda tumpul. Yusuke si bad boy kita tergeletak di pinggir jalan karena tertabrak mobil. Semua orang di sekitar TKP kalut. Cepat panggil ambulan, bawa dia segera. Boom. Tiba-tiba Yusuke terbangun di tempat dia tertabrak dan melihat kerumunan orang termasuk petugas kesehatan di sana. Dia kebingungan. Gak lama setelah itu terdengarlah suara anak kecil menangis karena beberapa luka lecet di tubuhnya. Yusuke yang melihat itu menghampiri petugas kesehatan dan berkata, "Shoto mate aneke, kita harus membawa anak ini ke rumah sakit." Tapi sayangnya, ia tidak digubris dan membuatnya marah. Yusuke pun mengepalkan tangannya dan mengarahkan pukulan ke kepala Aniki. Tapi tembus, cuk. Dan di sini kita sudah tahu lah ya kalau Yusuke sudah berpindah alam atau koik karena menyelamatkan bocah yang hampir tertabrak sebelumnya. Dan kemudian selanjutnya cerita mundur 3 jam sebelum kecelakaan, tepatnya di sekolah Yusuke. Dan di sini Mimin persingkat saja ya. Seperti yang Mimin sudah sebutkan sebelumnya, dia ini bad boy. Sering ketangkap merokok, bolos, berkelahi di sekolah yang membuatnya sering dihukum. Dia disegani di kalangan siswa-siswi dan juga ada gosip beredar ia ingin direkrut oleh beberapa geng yang masuk golongan geng papan atas di daerahnya karena kepiawaiannya dalam berkelahi. Dan kemudian singkat cerita, karena kebandelannya dia diomelin 3 guru satu harian itu, Yusuke kesal lalu pulang. Sampainya di rumah, terlihat ada penampakan ciwai bohai berdaster sambil nge-vape. "Kamu libur hari ini?" "Enggak, aku marah jadi aku bolos," kata Yusuke. "Kalau nggak mau sekolah, keluar aja. Sekolah nggak gratis." "Iya mak, iya." Lalu setelah membuatkan ibunya kopi, Yusuke pun bermain keluar. Baru berjalan berapa meter, Yusuke sudah dihadang 4 cowok kelas 2 dari sekolahnya yang kelihatannya punya obsesi untuk mengalahkan Yusuke. Karena Yusuke lagi kesal, dia mengeluarkan seluruh kemampuannya dan mereka berempat dihajar habis-habisan dan KO dalam hitungan menit. Dan kemudian setelah mengalahkan para cicunguk itu, ia kemudian bertemu dengan anak kecil bermain bola dan mereka bermain bersama. Anak kecil itu mengejar bola ke tengah jalan dan terjadilah insiden seperti yang diceritakan sebelumnya yang menyebabkan Yusuke koit di tempat. Lalu kemudian cerita kembali ke Yusuke yang sedang kebingungan, berpikir dan berusaha mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Dan akhirnya dia sadar kalau dia telah koit. "Pingpong," kata seorang wanita yang tiba-tiba muncul dari langit, menghampiri Yusuke yang sedang duduk melayang di udara. Wanita itu memakai kimono dan duduk di atas sapu. Bukan sapu sih sebenarnya, di manga kelihatan seperti dayung, cuk. Tapi udahlah, anggap saja sapu. Mereka yang tidak percaya bahwa mereka mati akan menjadi hantu yang melayang atau berada di dalam tanah. "Senang bertemu denganmu, Yusuke," kata wanita itu. Wanita itu bernama Botan dan dia adalah eskoter. Eskoter adalah pengawal bagi roh yang berada di persimpangan. Maksudnya, roh-roh yang masih berada di bumi dan masih belum jelas nasibnya. Yusuke yang kebingungan marah-marah ke Botan dengan tatapan sinis. "Apanya yang pingpong-pingpong, Bagayaro? Kenapa kamu begitu senang bertemu denganku, ha?" "Kamu tidak boleh menatap eskoter seperti itu," kata si Botan. Botan pun mengeluarkan sebuah buku. "Perilakumu sepanjang hidup tertulis di buku ini secara akurat," kata si Botan. Lalu ia membacakan isinya. "Urameshi Yusuke, berumur 14 tahun, anak bandel, kurang ajar, tidak sabaran, naif, goblok, dan bla 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 bla." Lalu kemudian setelah perbincangan yang menyebalkan itu, Yusuke pun bertanya tentang kondisi anak yang ia selamatkan. Lalu Botan dan Yusuke terbang ke rumah sakit untuk melihat kondisi anak itu. Singkat cerita, Yusuke terlihat senang melihat anak itu baik-baik saja. Lalu ia berteriak ke Botan, "Oke, pikiranku sudah tenang sekarang. Ayo pergi, aku sudah siap dibawa olehmu ke neraka ataupun ke surga," kata Pak Bos kita ini.
Botan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Apa maksudmu? Kamu sangat lucu. Hahaha. Aku datang ke sini bukan untuk membawamu pergi jauh, melainkan untuk memastikan apakah kamu sudah siap untuk mengikuti revival test atau ujian kebangkitan kembali." Hal ini tentu saja mengejutkan Yusuke. Lalu Botan menjelaskan secara rinci. Insiden yang menimpa Yusuke mengejutkan Rekai atau dunia roh. Bisa dibilang, kejadian itu seharusnya bukan takdir Yusuke. Botan melanjutkan, kalau sekarang tidak ada tempat untuk Yusuke di surga ataupun neraka. Yang lebih mengejutkan lagi, Botan mengatakan tanpa ditolong pun, bocah itu akan selamat tanpa luka sedikit pun karena bola itu akan menyelamatkannya. Kepala Yusuke pun merasap dan merasa pengorbanannya sia-sia. Dan karena hal tersebutlah Botan diutus untuk mengawal Yusuke menuju kebangkitan kembali melalui ujian. Menurut Botan, kejadian seperti ini biasa terjadi 1 kali dalam 100 tahun. Botan pun mengkonfirmasi kembali apakah Yusuke setuju untuk mengikuti tes ini. Sejenak Yusuke pun terdiam dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Nggak usahlah, hidup kembali pun tidak akan berdampak apa-apa pada orang sekitarku. Mereka biasa saja atau mungkin malah senang dengan kejadian ini." Botan pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Yusuke. Lalu singkat cerita dia pergi dan berkata, "Panggil aku jika kau sudah berubah pikiran, Yusuke." Lalu setelah itu Yusuke pun iseng-iseng berjalan melihat keadaan lingkungannya. Namun apa yang ia pikirkan berbanding terbalik dengan kenyataannya. Semua orang termasuk para guru dan teman sekolahnya menangisi kepergian Yusuke. Bahkan seorang guru tidak menyangka dan bangga hal itu terjadi karena ia menyelamatkan seorang bocah. Kemudian ekspresi Yusuke semakin sendu ketika melihat reaksi ibunya yang menangis tertunduk lemas. Dalam perjalanan, ia melihat ibu dan bocah yang ia selamatkan dan mendengar percakapan mereka. "Ibu-ibu, apa yang kakak lakukan di peti itu? Apakah ia tidur?" kata si bocah itu. "Ya," kata ibu itu sambil menundukkan kepala. "Ayo berkunjung lagi ketika kakak sudah bangun," kata bocah itu. Lalu singkat cerita reaksi orang-orang membuat Yusuke terkejut dan ia pun membulatkan tekadnya. "Oi Botan," panggil Yusuke. "Aku setuju untuk ikut ujian kebangkitan kembali." Dan dimulailah perjalanan Yusuke di dunia roh. Bagaimanakah ujian kebangkitan ini? Sulit apakah perjalanan Yusuke nantinya? Stay tune ya di channel ini, agan-aganku sekalian.